Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channelnya Handsop Movie. Kali ini Netflix kembali menghadirkan sebuah film yang penuh dengan hangatnya suasana kekeluargaan. Kali ini film tersebut datang dari sutradara Julio Quintana dengan ide cerita yang ia kembangkan bersama Chris Dowling dari kisah nyata sebuah panti asuhan di Meksiko yang bernama Casa Hogar. Oke, namun sebelum ke alur ceritanya atau sebelum gue menceritakan film Blue Miracle ini, alangkah baiknya kalau kalian support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, serta aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari channelnya Handsop Movie. Kalau gitu kita langsung aja ke ceritanya. Menamakan diri dalam judul Blue Miracle, film berdurasi 95 menit ini juga menghadirkan kisah yang dipusatkan pada latar serba biru, mulai dari dinding panti asuhan Casa Hogar dalam warna biru usang, baju para pemain sampai ke baju para pemain yang didominasi dalam bermacam warna biru, hingga pusat keajaiban cerita yang merujuk pada biru dalam artian laut lepas. Secara ringkas, film Blue Miracle berkisah tentang Omar yang diperankan oleh Jimmy Gonzalez yang berjuang bersama istrinya Becca yang diperankan oleh Fernanda Urrezola untuk menutupi lubang yang sedang menganga akibat dana pembiayaan panti asuhan Casa Hogar yang semakin terpelosok ke dalam, menyentuh dasar dana tabungan yang semakin kosong. Para donatur yang terlepas mengancam keberlangsungan hidup para anak laki-laki yang berlindung di dalam Casa Hogar dari ketidakberpihakan dunia terhadap mereka. Panggilan peringatan dari bank tidak terhindarkan, namun ternyata kesempitan memang bisa saja menjadi jalan lain untuk membuka kesempatan. Omar bersama beberapa anak asuhnya mendekat pada suatu keajaiban ketika kedatangannya meminta bantuan inisiator turnamen memancing Bisbee kali ya, tapi gue nggak tahu deh. Pokoknya kalau gue salah penyebutannya tolong dibenarkan di kolom komentar. Bisbee yang diperankan oleh dia berperan sebagai Wayne yang diperankan oleh Bruce Lee McGill. Beralih menjadi mula, mereka tergabung ke dalam satu tim bersama Kapten Wake yang diperankan Dennis Quaid. Sang kapten yang berhasil menyejakkan sejarah kemenangan 2 kali berturut-turut beserta Omar dan keempat anak asuh Casa Hogar. Tanpa pengalaman memancing, itu mengambil alih perhatian massa. Turnamen memancing yang diberi judul Black and Blue yang diselenggarakan oleh Bisbee menjadi satu-satunya harapan bagi usia yang panjang untuk panti asuhan Casa Hogar. Banyak hal yang menarik di sepanjang film Blue Miracle dengan cara yang paling sederhana. Film ini memunculkan berbagai konflik yang membuat penonton bisa saja menemukan rasa syukur yang sebelumnya tidak mereka sadari patut untuk diucapkan setiap hari. Nah, film Blue Miracle juga menyajikan realita yang terbilang klise untuk ukuran sebuah film, mulai dari kerasnya hidup bagi anak tanpa keluarga, dinginnya jalanan bagi anak tanpa rumah, bahkan proses penyembuhan diri dari kelamnya rasa kehilangan orang tua di masa lampau. Omar sebagai pemeran utama mempresentasikan sosok yang dihantui oleh masa lalu itu, terutama kehilangan ayah ketika memancing di laut lepas, menjadikan adegan-adegan mimpi yang tidak jauh dari air, membuat sesuatu yang seharusnya terasa menyejukkan menjadi terasa menyesakan bagi para penonton. Sesak menyampai puncaknya saat Omar diharuskan berjuang di laut lepas, mengesampingkan kilasan trauma demi menjaga kenyamanan hidup para anak asuhnya. Pemeran lainnya yaitu Kapten Wake menjadi cerminan sosok ayah yang dihadapkan pada kegagalan perannya berdasarkan pandangan masyarakat. Kegagalan itu membuatnya melarikan diri sebagai nelayan dan menyembunyikan diri dalam sikapnya yang temperamental dan pembenci anak-anak. Para anak asuh Casa Hogar merupakan tonggak yang menghadirkan sisi sentimental di sepanjang film. Hal yang menyedihkan sekaligus mengibakan muncul dari saat berpotensi menyentuh hati penonton ketika mereka dengan naifnya menertawakan ketidakberuntungannya. Mereka memahami
bahwa mereka memang ada sebagian manusia yang dipersilahkan untuk paling mengerti rasanya disudutkan oleh dunia yang bisa sangat menggemerlap hanya bagi orang-orang yang beruntung. Para anak asuh Omar dan Becca dalam film Blue Miracle ini dituntut untuk dewasa sebelum waktunya. Mereka menjadi karakter-karakter yang paling mahir menertawakan kekejaman dunia. Meskipun sisi menawan film ditonjolkan oleh narasi, peran, kualitas akting para pemain tidak bisa dilepaskan dari pembahasannya. Jimmy Gonzalez sangat menghayati perannya. Bahkan dalam gestur kecil di depan kamera yang tidak mencolok, ia tetap memelihara karakter penyayang dari tokoh Omar. Dennis Quaid yang mengambil peran pria keras dan kasar, baik dalam bersikap maupun bertutur, cukup piawai mengikut sertakan ruang yang menyerahkan diri untuk dihuni oleh tanda tanya di penonton ketika dalam beberapa adegan. Ia mulai berpengaruh oleh keadaan yang menyentuh. Dari sanalah dugaan tentang karakter asli Wake bisa bermunculan. Kualitas akting yang tidak kalah mencuri perhatian juga datang dari para aktor cilik yang berperan sebagai anak asuh di Casa Hogar. Di sana ada Anthony Gonzalez yang berperan sebagai Gecho, Nata Arenas yang berperan sebagai Hollywood, Michael Angel Grace yang berperan sebagai Moko, Isaac Arawenes yang berperan sebagai Wiki, yang apa adanya. Mereka tampak sedang bersenang-senang dengan perannya masing-masing, sehingga menjaga kesan lugu sebagai salah satu keuntungan atau kekuatan film ini dalam menyentuh dan menghangatkan hati penonton. Bukan hanya itu, sinematografi yang menyorot beragam keindahan setting tempat pemandangan serba biru dan lusuh di pantai asuhan Casa Hogar menjadi cara penggambaran yang mengandung unsur ironi di dalamnya. Ketimpangan yang nyata itu tetap dihadirkan meskipun hanya sekilas dan pengambilan perhatian penuh dari penonton. Yang kedua, kekurangan film ini hanya ada pada latar musik yang tidak terlalu mengesankan. Ia memberikan posisi yang hanya untuk didengar tanpa memberikan kesan yang membekas ataupun mendukung berbagai gambaran suasana yang ditampilkan di sepanjang film. Selanjutnya, yang cukup disayangkan pada posisi kedua adalah bagaimana film Blue Miracles ini memilih cara untuk mengembangkan para karakter di dalamnya. Beberapa adegan yang tergesa-gesa dalam menghadirkan perkembangan karakter dari sosok yang sinis menjadi lembut seperti Wake dan Moko dapat dikatakan cukup mengganggu. Meskipun berterima, kesan tergesa-gesa itu membuat kekuatan karakter keduanya menjadi samar-samar. Dari sebuah ulasan di atas, film Blue Miracle dapat dikatakan sebagai film yang bekerja dengan sangat baik dan genre yang ia usung yaitu film drama keluarga. Pesan-pesan dalam film ini terkandung di dalam film juga tersampaikan tanpa kesan menggurui, maka makna-makna simbolis yang dituturkan dalam bidikan kamera bisa jadi sedang berusaha menunjukkan bahwa dalam gemerlap warna-warni dunia biru memang menjadi warna yang paling menenangkan. Pada akhirnya, film Blue Miracle mengakhiri durasinya sambil mengakhiri pula kegelisahan yang mungkin tengah ada di dalam diri para penontonnya. Dan gue mengingatkan kembali bahwa film ini adalah film kisah nyata yang ada di daerah Meksiko, di negara Meksiko tersebut gitu. Oke, kalau gitu sekian dulu cerita film yang berjudul Blue Miracle. Nantikan cerita-cerita film lainnya tetap di channelnya Hands Up Movie. Namun sebelum gue pamit, gue tidak akan bosan mengingatkan kalian untuk support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, serta aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channelnya Hands Up Movie. Kalau gitu gue pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.